Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 5. Kita memasuki bab yang baru tentang denah dan skala. Baik kakak-kakak, kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini yang akan kita bahas adalah tentang menjelaskan skala melalui denah dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada denah. Ini materi yang baru dan ini materi yang cukup mudah menurut Ustadz ya. Semoga kita bisa memahaminya bersama. Baik kakak, kita mulai dari pokok bahasan yang pertama tentang denah dan arah mata angin. Apa itu denah? Nah, kita pahami dulu apa itu denah ya kak ya. Denah merupakan gambar yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar ya. Mirip peta tetapi lebih kecil gitu ya. Sedangkan arah mata angin merupakan petunjuk atau pedoman untuk menentukan satu arah mata angin. Nah, kita sudah tahu kan arah mata angin itu ada berapa? Ya, ada 8 ya. Dari timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Nah, pada peta ini juga, pada denah yang pada gambar ini ada juga arah mata anginnya ya. Untuk menunjukkan patokan arah mata angin yang digunakan untuk membaca denah tersebut. Nah, bagaimana membaca denah sederhana? Nah, denah dapat digunakan untuk membaca atau menemukan letak suatu tempat. Contoh, Ustadz mempunyai satu denah nih ya. Nah, di sini ada denah sebuah kompleks nih ya. Berdasarkan denah di atas, kita bisa menentukan letak beberapa tempat. Misalnya, kita ingin mengetahui rumah Jesse. Nah, rumah Jesse ini ada di sebelah selatan rumah Aditya, sebelah utara rumah Mita, atau timur pasar. Nah, kita lihat nih. Di rumah Aditya kan ada di sini ya, yang warna biru ya. Nah, di sebelah selatannya itu ada rumah Jesse, berarti benar ya. Kita lihat dari arah mata anginnya nih. Kalau arah utaranya di atas, berarti di sebelah selatannya ada rumah Jesse. Kemudian rumah Jesse juga berada di sebelah utara dari rumah Mita. Nah, rumah Mita ini yang ya, yang hijau. Nah, dan ada di sebelah timur pasar. Nah, berarti pasar ini ada di sebelah baratnya rumah Jesse. Nah, gini ya cara membaca atau menemukan letak suatu tempat berdasarkan arah mata angin. Nah, ini sekarang kita ke pokok bahasan kedua, menggambar denah letak suatu benda. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita harus menentukan satu benda sebagai titik acuan, kemudian arah mata angin pada gambar, dan terakhir kita letakkan benda yang dimaksud dari titik acuannya. Misalnya Ustadz memiliki titik acuan yaitu rumah Adit. Nah, kemudian dia perintahkan untuk menggambar beberapa tempat ya, puskesmas, kemudian sekolah, kemudian toko roti. Nah, berarti ini rumah acuannya kan rumah Adit ya, sebagai titik acuan. Nah, di atas adalah ini nggak kelihatan ya, arah mata anginnya sebenarnya ke atas ini adalah utara. Kemudian berarti di puskesmas itu ada di sebelah utaranya rumah Adit, benar ya. Kemudian sekolah ada di sebelah timurnya dan toko roti ada di sebelah barat lautnya. Jadi gambarnya akan seperti ini denahnya. Jadi harus ada titik acuannya. Oke, selanjutnya menentukan rute perjalanan. Rute perjalanan adalah arah jalan yang dilalui oleh seseorang saat menuju lokasi tertentu. Jadi pada denah biasanya ada nama jalan, kemudian kita ingin menunjukkan ke arah mana sih jalan yang harus dilalui. Misalnya pada peta tadi kita ingin mengetahui rute jalan dari sekolah ke rumah Adit. Nah, berarti kita akan lihat sekolah dan rumah Adit. Jadi kita akan menunjukkannya, berarti ada jalan kancil 2, jalan elang, dan jalan kancil 1 nih ya. Di rumah Adit ini di jalan kancil 1. Berarti kita mengarahkannya untuk ke arah barat, kemudian belok ke arah utara, dan belok lagi ke arah barat ya. Jadi menuju di jalan kancil 2, belok ke arah utara, menuju elang 2, kemudian belok ke arah barat di jalan kancil 1. Kemudian selanjutnya kita ingin mengetahui posisi benda pada bidang koordinat. Nah, bidang koordinat itu apa ya? Nah, bidang koordinat merupakan gambar petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom. Ada barisnya, ada dan kolomnya ya. Nah, untuk membacanya kita harus mulai dari barisnya baru kolomnya ya. Jadi misalnya nanti kita lihat di sini ada 5 baris ya. Kemudian ada 8 kolom ya. Nah,
Untuk mengetahui koordinatnya, berarti kita harus melihat dari kolom dan barisnya. Jadi kalau sapi itu berada di kolom A di baris 5, berarti A, 5. Jadi harus urutannya itu adalah kolom baris ya, nggak boleh terbalik. Ayam berada di B2 ya, jadi ada di kolom B, kemudian di baris 2. Pertemuannya itu adalah koordinatnya. Domba ada di kolom D dan baris 4. Nah, pertemuannya itu di D,4. Kemudian kambing ada di bebek di H, kolom H, kemudian baris 5, jadi H5. Kambing di F3. Selanjutnya ini yang namanya koordinat kartesius ya. Kalau tadi itu koordinat biasa ya, kolom dan baris. Nah, ini koordinat kartesius yang harus kalian pelajari dan akan kita pakai sampai SMP dan SMA nanti ya. Dan cara menggunakannya adalah menggunakan pasangan X dan Y. Harus X dulu baru Y ya. Jadi ada dua sumbu X ini yang mendatar dan sumbu Y ini yang tegak ya. Dan harus dimulai dari X baru koma Y. Misalnya titik A itu adalah 4,3. X-nya 4, Y-nya 3. Titik B ada di min 2,1. Jadi X-nya min 2, Y-nya 1. Mudah ya. Jadi tinggal urutkan saja X dan Y-nya. Nah, jadi nggak boleh kebalik. Ya. Kalau C berarti dia ada di min 2, min 3. Nggak bisa terbalik min 3, min 2 gitu ya. Kemudian di D. Kemudian kalau yang D berarti ada di koordinat 4, min 3 ya. Jangan sampai terbalik. Jadi kemudian kita bisa menghubungkan titik-titiknya ini ya. Nah, kalau kita hubungkan A ke B, kemudian ke C ke D, nah kita tarik garis, maka akan membentuk bangun datar yaitu trapesium. Jadi biasanya ditentukan titik-titiknya, kemudian ditanyakan bentuknya. Kita masuk di skala ya Kak ya. Nah, skala ini menyatakan perbandingan antara jarak dua tempat pada denah atau peta dengan jarak sebenarnya. Jadi ingat perbandingan itu seperti pecahan ya. Pecahan itu adalah perbandingan sebenarnya. Nah, karena kita membandingkan jarak ya dari jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Nah, itu adalah namanya skala ya. Misalnya pada gambar ini ya. Pada gambar peta ini ada skalanya nih di bawah ya. Skala 1:1.100.000. Nah, karena jarak pada skala itu adalah jarak pada gambar dibanding dengan jarak sebenarnya, maka ini arti dari jarak 1:1.100.000 ini ya. Berarti skala yang digunakan pada peta ini menunjukkan bahwa 1 cm pada peta ini sama dengan 1.100.000 cm atau 11 km pada jarak sesungguhnya. Jadi 1 cm saja di peta ini sebenarnya adalah 11 km pada jarak sebenarnya ya. Karena skalanya seperti itu. Nah, ini namanya skala ya. Nah, bagaimana cara menentukan jarak sebenarnya dari sebuah skala? Nah, misalnya sebuah peta memiliki skala 1:1 juta. Jarak A ke kota B pada peta adalah 12 cm. Berapakah jarak kedua kota tersebut sebenarnya? Nah, ini ada rumusnya ya. Skala tadi, jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya. Maka, kalau kita mau mencari jarak sebenarnya, kita harus membagi jarak pada peta dengan skalanya. Sebenarnya ada juga rumus segitiga yang seperti kemarin ya. Seperti pada kecepatan dan debit, ada segitiga kecepatan, ada segitiga debit. Nah, di skala juga ada segitiganya ya, segitiga skala. Ya, kita kalau mau tahu skala berarti JP ya, jarak pada peta kita singkat dengan JP, kemudian jarak sebenarnya kita singkat sebagai JS. Kita bisa buat segitiganya sebenarnya. Nah, kita buat ya segitiganya. Maka jika skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya, maka kita kalau buat segitiganya seperti ini. Berarti skalanya ada di samping sini ya, yang paling bawah. Kemudian jarak pada peta atau JP kita tulis di atas. Kemudian JS atau jarak sebenarnya ada di bawah sini. Nah, kalau mau dicari jarak sebenarnya, kita tutup JS-nya. Jadi JP per S, jarak pada peta dibagi dengan skala. Nah, kita bagi ya. Ingat pembagian pecahan ya, karena 1:1 juta itu sama dengan pecahan 1/1 juta.
Oke, kita bagi ya, berarti jarak pada petanya yaitu 12, kita bagi dengan 1/1 juta. Nah, kita tahu kemarin juga bahwa pembagian pecahan itu adalah perkalian terbalik. Maka kita akan kalikan saja nanti ya, 12 dengan 1 juta. Nih, jadinya kayak gini. Jadi 12 dibagi 1/1 juta, itu skalanya 1/1 juta, sama dengan 12 kali 1 juta per 1. Kalau per 1 itu kita nggak perlu tulis, nggak apa-apa ya. Jadi 12 kali 1 juta sama dengan 12 juta cm. Nah, cm ini kita ubah ke kilometer, tinggal coret nolnya 5. Maka kita dapat 120 km. Jadi kalau kita mau ubah cm ke kilometer, kita tinggal kurangi saja nolnya 5. Seperti itu ya. Jadi kalau jarak pada peta 12 cm berarti sebenarnya jaraknya adalah 120 km. Oke, selanjutnya kita punya sebuah persegi panjang ya dengan skala 1/200 ya. Denahnya ini bentuknya persegi panjang, kita ingin tahu luasnya. Nah, kalau untuk luas kita tidak mencari luasnya dulu ya, nggak kita kalikan 8 kali 6 dulu ya, tetapi kita cari dulu jarak panjang taman sebenarnya dengan lebar taman sebenarnya dulu. Jadi 8 cm ini berapa meter pada jarak sebenarnya, atau lebarnya 6 cm pada denah, berarti jarak lebar sebenarnya itu berapa meter ya. Nah, dengan cara seperti tadi ya, kita bagi dengan skalanya. Jadi untuk panjang 8 bagi 1/200, atau kita kalikan 8 kali 200 sama dengan 1600. Kalau lebarnya 6 kali 6 bagi 1/200 sama dengan 6 kali 200 ya 1200. Nah, kalau cm ke meter coret nolnya 2 aja. Ini 16 kali 12 sama dengan 192 meter persegi ya. Baik kakak-kakak, itu saja materi yang harus kita pelajari hari ini. Selanjutnya kalian kerjakan tugas dan jangan lupa pekan depan kita langsung formatif. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.